kalian nemu soal seperti ini, nggak perlu khawatir. Ini dia solusinya. Sebelumnya jangan lupa follow dan like video ini agar kalian mendapat informasi selanjutnya di video-video lainnya. Oke, di sini adalah pelengkung 3 sendi, di mana di sini ada beban merata besarnya 10,5 ton per meter, P1 9 ton, P2 8 ton. Di sini ada F ya, ketinggiannya itu 8,5 meter, lalu bentangnya itu 17 meter ya. Ini jumlah 8,5 tambah 8,5. Oke, cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita punya soal yang tadi, kita drop sini. Kita bikin free body diagramnya dulu. Oke, di sini itu ada gaya tumpuan sendi ya. Sendi itu ada menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen. Oke. Yang pertama kita harus menentukan Y1 dan Y2. Nah, ketinggian dari P1 ke dasar ini kan belum diketahui ya. P2 juga. Kita harus mencari Y1-nya berapa dan Y2-nya berapa. Nah, rumusnya untuk mencari Y itu ini 4 dikali ketinggiannya pelengkungnya atau F dikali X itu jarak dari titik tumpuan ke titik yang kita tuju ya, P-nya di sini. Dan L adalah total bentang dari A ke B dikurangi X per L kuadrat. Nah, untuk mencari Y1, di sini kita masukkan aja F-nya 8,5, X-nya Y1 kan dari P1 ke B ya. Panjangnya berapa ya? 3,25 tambah 1, jadi 4,25. Dikali L. L-nya itu tadi bentangnya dari A ke B kan 17 ya, dikurangi 4,25 per 17 kuadrat, ketemu 6,38 meter. Dan Y2 juga sama, seperti tadi, di sini bedanya jarak Y2 sampai ke B itu 1 meter ya, jadi kita masukin X-nya itu 1 ya, ketemu 1,88. Lalu mencari reaksi tumpuan. Nah, di sini adalah sigma MA. Rumusnya ada gaya RBV dan RH ya, sama P2, P1 dan beban meratanya. Di sini karena H itu belum ya, nanti kita harus mencari yang vertikal dulu. Kita patokannya di A ya. Jadi B ke A itu kan berlawanan jarum jam, berarti negatif ya. Dikali jaraknya dari B ke A 17. Terus P2 ini ke titik A itu juga negatif ya, berlawanan jarum jam. Ini dikali Y2. Karena apa Y2 ya? Karena ini horizontal, jadi kita pertumbuhannya pada jarak yang vertikal ini ya. Kalau kita gayanya vertikal, kita bertumbuhnya pada jarak yang horizontal. Oke, P2 kali Y2 ya, karena dari P2 ke titik A itu jaraknya Y2. Dikurangi ini karena berlawanan jarum jam juga ke titik A, P1 dikali Y1 ya, jaraknya dari P1 ke A kan Y1 ya. Terus ditambah ada beban merata ini positif atau negatif, kita lihat. Ternyata muternya searah jarum jam, berarti positif ya, dikali Q-nya 10,5 dikali jarak dari C ke A ini. Beban meratanya 8,5 kuadrat. Oke, masukkan parameter yang kita udah tahu tadi analisisnya. Sampai seperti ini ya. Lalu kalian dikalikan dulu baru dijumlahkan RBV-nya yang kita cari ya. Seperti ini. 15,4 dikurangi 7,42 ditambah 379,31 sama dengan 0. Nah, kalau udah dijumlahkan ketemu hasilnya positif 306,85. Lalu kita pindah ruas jadi negatif ya, negatif 306,85. Lalu kita bagi ini, karena ini min 17 juga ya, jadi min sama min nanti jadi plus nih. RBV ketemu 18,05 ton arahnya ke atas ya, berarti asumsinya benar ke atas. Lalu sigma MB sama dengan 0. Sama ya, seperti tadi ke titik B kita fokusnya. Di sini ada gaya VA, ada gaya beban merata, P1 dan P2. Ya oke, VA ke B berarti kan searah jarum jam nih, karena ke titik B ya. Positif dikali jaraknya 17. Oke, di sini saya pakai Q besar ya. Q besar itu artinya 10,5 dikali 8,5. Berarti Q kecil dikali L. L-nya itu bentang seluruh beban beratanya. Dikali
setengah L, setengah jaraknya ini beban berata ditambah sisa jaraknya. Dari C ke B ada sisa 8,5 ya. Jadi ditambah 8,5. Lalu P1 ini ke titik B kan berlawanan ya. Jadi negatif dikali Y1. Y1 ya. Karena ini horizontal jadi patokannya sama jarak yang vertikal. Lalu juga yang sama P2 itu berlawanan dikali Y2. Masukin aja. Tadi Q besar adalah 10,5 kali 8,5 ya. Seperti ini. Kalian masukin aja rumusnya yang udah diketahui ya. Yang belum diketahui nggak usah. Karena ini yang akan ditanyakan adalah RAV. Lalu kalian kalikan. Setelah itu kalian jumlahkan ya ini. 1137 dikurangi 57 kurangi 15. Ketemu hasilnya negatif 1210,4 ya. Kalian pindah ruas jadi positif ya, ini tuh 1210,4. Lalu kalian bagi, ketemulah RAV. RAV-nya 71,2 ton. Nah, arahnya ke atas ya, benar ya. Lalu kalian cek apakah hasilnya 0. Kalau nggak 0 berarti hitungan ini ada yang salah. RAV tambah RBV karena ini arahnya ke atas ya. Kalau anak panah ke atas kita asumsikan atau kita janjikan ya positif ya. Kalau arahnya anak panah ke bawah berarti negatif ya. Karena di sini beban Q itu kan searah gravitasi ya, berarti ke bawah negatif. Oke, RAV 7,71,2 tadi ya ditambah 18,05 dikurangi beban berata ini Q. Mestinya ketemu 0. Oke. Atau enggak kalian kalau mau cepet, kalau mau mencari RAV atau RBV, kalian hitung aja salah satunya sigma MB. Kalau misal kalian hitung sigma MB, ketemulah RAV itu 1,2, kalian langsung sigma KV aja. Nanti ketemu RBV-nya berapa. Selanjutnya kita akan mencari reaksi tumpuan horizontal ya. Kita bikin free body diagram. Nah, di sini itu ada sendi. Sendi itu arahnya ada yang vertikal dan horizontal ya, sama ya. Berperan sebagai tumpuan dan beban juga kalau sendi itu. Oke, jadi free body diagramnya kalau dipotong jadi dua bagian tuh jadinya seperti ini. Oke, sini sendi harus diperhatikan. Nah, kita masukkan parameter yang itu kita ketahui tadi udah ketemu. Kita tinjau yang bagian kanan aja nih, yang bebannya agak gampang ya, kita hitung. Sigma MS sama dengan 0. Ini harusnya S ya, jangan C. Oke. Dari kita fokus ke titik C ini, ada beban B ya, VB, HB, P2 sama P1. Jadi kalau B ke C ini searah atau berlawanan, ya jawabannya berlawanan ya. Jadi negatif RBV dikali jarak B ke C. Karena ini gayanya vertikal, jadi kita melihat yang jaraknya horizontal ya. Jadi min RBV dikali 8,5. Terus ada gaya ini nih horizontal ke titik C. Ini searah jarum jam ya. Karena ini ke sini muter, ini searah jarum jam. Jadi ditambah HB dikali jaraknya berapa? Jaraknya pakai yang F ya. Karena ini horizontal berarti berfokusnya pada jarak yang vertikal. Jadi HB dikali 8,5. Karena ini searah jadi positif ya. Ini F ya. F itu 8,5. Terus ada gaya P2 nih. P2 sekece kan juga searah jarum jam ya. Jadi ditambah P2 dikali jangan Y2 ya, jangan Y2. Berarti F dikurangi Y2 nih karena jaraknya dari sini kita ambil yang di sini aja. Jarak ini. Oke, jadi F dikurangi Y2. Terus P juga sama searah jarum jam. P1 dikali jarak F selisih F dan Y1 ya. Jadi P1 dikali F kurang Y1 seperti ini. Lalu kalian masukin aja hal yang udah diketahuinya. Kan ini kita akan cari HB ya. Kalau udah dianalisis, dimasukin parameternya, kalian jumlahkan ya. Min 153 ini ditambah 52, 53 ditambah 19. Jadi ketemu hasilnya negatif nih. Nah, kalau udah ketemu negatif, kalian pindah ruas nih. Jadinya positif tuh 81,385. Lalu kalian bagi
81,385 dibagi 8,5, ketemulah HB 9,57. Arahnya ke kiri, bener asumsi kita, nggak usah diubah nih anak panahnya. Kalau misal kita ketemunya negatif, ini berarti anak panahnya berubah ke kiri ya. Gitu. Langsung kita mencari HA. HA kita tinggal sigma PH sama dengan 0 aja. Karena di sini HA kita asumsikan atau kita bikin perjanjian ya. Kalau anak panah ke kanan itu positif, ke atas juga positif. Lalu ke bawah itu negatif, ke kiri negatif. Gitu. Di sini ada RAH arahnya ke kanan kan positif ya. RAH positif. RBH arahnya ke kiri negatif. P2 ke kiri juga sama P1 negatif nih. Oke. Karena kita ambil yang horizontal aja, jadi fokusnya ke horizontal. Nah, kita akan mencari RAH nih. RAH ya tinggal masukin aja di sini lalu pindah ruas ya. RBH ini kan negatif, pindah ruas jadi positif. Ini juga P1 sama P2 pindah ruas jadi positif. Jadi positif ya P2 sama P1 ini kalau pindah ruas. Lalu masukin aja nih RBH kan udah diketahui 9,57 tambah 8 tambah 9 ini bebannya. RAH ketemu 26,57, arahnya udah ke kanan benar. Nggak usah diubah. Kalau misal RAH ini negatif, berarti anak panah ini nanti ke arah kiri ya, anak panahnya. Oke, setelah itu kita akan mencari momen maksimumnya. Kita bikin free body diagram dari tadi. Di sini ada beban beratas 2,5. Oke, kita masukkan parameter RAV, RH. Nah, cara menentukan momen maksimum itu seperti ini. Jadi momen maksimum itu rumusnya RAV ya. Kan momen maksimum ini kan kita harus mencari titik X dulu ya. X itu dari A ke sini. Kita nggak tahu X-nya berapa. Jadi RAV ya dikali X. X-nya di sini nih, di titik ini. Ini searah jarum jam ya, dikali X. Jaraknya dari A ke X. Jadi X aja ya asumsikannya. Misalkan X aja. Atau kalian mau Y juga bisa, nggak apa-apa. Terus min ada gaya horizontal, min RAH dikali YX. Ini berlawanan jarum jam ya. Dikali YX. Kenapa YX? Ya karena tingginya si X itu kan belum diketahui juga. Ini dari sini ke sini itu belum diketahui berapa. Lalu min setengah QX kuadrat ini seperti beban ratanya ya. Karena PX berarti ini berlawanan jarum jam juga. Lalu kita masukkan aja RAV-nya berapa dan RAH-nya, lalu Q-nya, X-nya belum kan. Nah, ketemu kayak gini. Ini udah ketemu fungsi ya. Nah, tadi kan Y ada rumusnya ya. Y itu 4 dikali F kali X dalam kurung L kurangi X per L kuadrat gitu loh. Nah, kita pakai rumus itu. Nah, ini rumusnya YX sama dengan 4 kali FX dalam kurung L n X L kuadrat ya. Masukin aja F-nya berapa, 8,5. Karena kita akan mencari X, ya udah X-nya jangan dimasukkan berapa angkanya. Oke, lah ini kalau dijabarkan berarti 34 per 289 kan. Dikali X dalam kurung 17 min X dan tutup kurung. Ini tuh bisa dibagi sebenarnya. 34 bagi 289. Ketemu. Nah, ini. Lalu YX ketemu 0,12X dalam kurung 17 min X nih. Dan lalu kalian kali silang ya. 0,12X dikali 17 kan 2,04X. Lalu 0,12X dikali X min X ya, ada sih min 0,12X kuadrat. YX sudah ketemu nih, kalian masukin aja ke rumus ini YX-nya. Nah, ini kalau maksudnya kalian masukin ini parameter YX yang ketemu ini, masukin angka ininya. 21,2X min 26,57 dalam kurung YX. YX itu yang kita udah cari tadi pakai rumus 4FXL min X per L kuadrat ya. Kita pindahkan ke sini, dikurangi 5,25X kuadrat. Nah, kita kali silang lagi nih, 26,57 dikali 2,04X. Ketemu min 54,2X. Lalu min sama min jadi plus ya. Ya 6,57 dikali 0,12X kuadrat. Jadi 3,2X kuadrat. Dikurangi 5,25X kuadrat. Nah, di sini kan ada variabel X dan X, lalu X kuadrat sama X kuadrat. Kalau variabelnya sama, kalian bisa jumlahkan. Kalau beda, jangan, nggak bisa. Jadi ini 71,2 dikurangi 54,2 ya.
dan 3,2 dikurangi 5,25. Jadinya ketemu 17x min 2,05x ya. X kuadrat. Nah, seperti biasa kalau mau maksimum mencari x itu harus diturunkan ya. 17x pangkat 1 berarti 17 kali 1 kali x pangkat 1 min 1 0. X pangkat 0 kan 1 ya. Itu 17 kali 1 aja. Lalu dikurangi 2,05 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1 berarti kan x pangkat 1 ini x. 2,05 kali 2 itu adalah 4,1 ya. Lalu kalian pindah ruas 17-nya jadi min ini ketemu x berarti 17 bagi 4,1 4,15 meter ya x-nya ya. Lalu mau kalian masukkan ke rumus momen maksimum dan ini 17x min 2,05 x kuadrat. X-nya ganti 4,15 meter. Nah, jadi seperti ini. Ketemu momen maksimum 35,24 ton meter ya guys. Lalu kita bikin momen di titik C, P1 dan P2. Kita masukkan parameternya, ini udah diketahui tadi, udah kita cari. Nah, MA sama MB itu mesti hasilnya 0 ya. Lalu MC rumusnya ada di sini ya. MC ini di sini ada RAV searah jarum jam dikali 8,5 dikurangi RAH ini berlawanan jarum jam dikali F ya. F itu tingginya dari C ke A dikurangi setengah ban berata ini, setengah QL kuadrat. Nya itu 8,5 juga ini L1. Masukin aja parameternya lalu dijumlahkan dikalikan ketemu hasilnya 0,04 ton meter. Ini mendekati 0 ya. Lalu ada MP1, kalian bisa ngitung dari RBV atau RAV sama aja. Kalau saya ngitung dari RAV ya. Ini ada gaya RAV dikali L1 tambah 4,25. Jadinya 12,75 kan ini. Lalu min RAH karena ini berawanan dikali Y1 ya ini. Jangan F ya. Jangan sampai ke seliru. Terus Q dikurangi Q besar itu 10,5 kali 8,5. Nah, seperti ini dikali setengahnya jarak beban berata ini jadi 4,25 ditambah sisanya ya C ke P1 ya, ada sisa jarak itu tambahkan. Lalu kalian masukkan aja terus dijumlahkan jadinya ketemu min 20,3 ton meter ya. Lalu MP2 saya ngerjakan dari RBV ini. RBV itu berarti kan kalau berlawan jarum jam itu positif ya. Kalau searah itu negatif. Jadi saya kasih negatif di sini. Karena saya patokannya kalau berlawanan jarum jam itu negatif. Oke, jadi RBV ke titik P2 ya. Itu jaraknya 1 meter berlawanan jarum jam dan RBH ini ada gaya horizontal ke titik P2 itu searah jarum jam dikali Y2. Karena ini kita mengerjakan dari kanan ke kiri, kita kasih dalam kurung dan dikali negatif min 1 ya. Seperti tadi masukkan parameternya lalu dikali. Ini min sama min jadi plus ya 0,00 ton meter. Lalu kita bikin BMD-nya karena pelang 3 sendi itu bikin SFD-nya agak sulit. Kalian harus pakai mungkin sub 2000 atau ETAPS bisa ya. Kita bikin BMD saja ya. Caranya sama, kita bikin garis bantu dan masukkan parameter momen tadi ya. Ada X juga ini dan momen maksimum jangan lupa. Bikin garis lengkung ya sesuai yang ada di soal. Di sini kita masukkan X 4,15 meter ya jaraknya ya. Jadi setengahnya 8 ini 8,5. Lalu kalian bikin momen maksimum di sini. Momen maksimumnya berapa? 35,24 ton meter. Jadi kita bikin dari titik sini ke sini panjangnya 35,24 ton meter. Lalu di sini ada MC 0,04 ton meter. Ya kita sebenarnya nggak usah bikin 0,04 berapa. Ini 0 toh. Lalu ada negatif ya, MP1 negatif itu arahnya ke atas, momennya sepanjang 20,3 ton meter. Yang satunya juga sama ya ini 0,6. Lalu kalian tinggal tarik aja. Nah ini tarik. Yang momen beban rata juga sama, jangan kaku ya. Karena beban rata berarti agak sedikit melendut ya. Jadi momennya seperti ini.
Kalian tulis ini momennya berapa, gayanya, ini monos 35,24, lalu ini 0,04, ini min 20,3, ini 0,06, dan ini terakhir 0. Gitu tulis ya. Jangan sampai nggak tulis. Biar ada keterangannya. Oke, jadi seperti itu cara membuatnya. Gampang bukan? Untuk video yang lainnya kalian tunggu aja. Insya Allah saya bikin video lagi. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan share, lalu follow juga akun TikTok saya ya. Terima kasih.